Muncul selalu bawa kejutan. Itulah seorang Erick Thohir, jika sedang mode jadi ketua umum PSSI. Sang arsitek mimpi besar yang tak sekadar bicara tapi benar-benar bekerja, kali ini beliau memberikan sebuah tawaran khusus kepada tim kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert untuk menyelesaikan misi lebih maksimal. Ditambah Erick Thohir ternyata masih belum menyerah, alih-alih pasrah untuk melanjutkan ke round 4, ia masih menargetkan posisi runner-up di klasemen akhir grup C. Hal ini udah dibuat skenario oleh beliau sendiri yang sudah sangat yakin bisa. Di sisi lain, rival di pertandingan selanjutnya, Cina sedang mendapatkan batu hambatan. Setelah misi mereka buat menambah pemain naturalisasi untuk menghajar Indonesia, pada akhirnya gagal total. Padahal sebelumnya skuad The Dragons sudah sangat pede dengan ingin menjalankan proyek ambisius baru untuk menaturalisasi pemain yang lumayan top. Lantas gimana ceritanya Cina bisa gagal dapat kekuatan tambahan? Serta seperti apa skenario terobosan baru Erick Thohir? Tak banyak disadari isi otak Erick Thohir memang tak pernah bisa dibaca. Ia bukan sekedar pemimpin federasi melainkan pengatur skenario besar. Sebuah skenario terobosan yang tidak hanya bermimpi untuk lolos tapi menatap langsung panggung dunia. Di hadapan klasemen yang belum bersahabat, dengan berada di posisi keempat sementara grup C, Erick Thohir masih melihat celah. Dia masih membaca kemungkinan bagi Erick tidak ada kata mustahil dalam sepak bola, karena sepak bola selalu menyisakan ruang kejutan bagi mereka yang percaya dan terus berjuang. Saat ini poin dari 8 laga, bukan posisi yang nyaman tapi bukan pula akhir dari segalanya. Australia berada di atas kita dengan 13 poin hanya 4 angka lebih banyak, Jepang di puncak dengan 20 poin sudah pasti mengunci satu tempat ke Piala Dunia. Namun satu tempat lainnya masih terbuka, dan jalur itu adalah jalur runner-up. Juni 2025 akan menjadi panggung penentuan 2 laga tersisa kontra Cina dan Jepang. 2 pertandingan hidup dan mati, 2 pertandingan yang bisa mengubah sejarah, atau harus meraih mimpi lewat jalur lain round 4. Nah, disinilah Erick Thohir sangat percaya dan sudah menekankan pada semua isi skuad untuk tetap optimis mencari jalur terbaik via runner-up. Kita harus optimis. Posisi kedua tidak mudah, tapi kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola. Ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube The Highway. Mungkin sedikit agak mustahil secara matematis, tapi soal keajaiban jelas akan datang pada mereka yang tak menyerah. Dan Pak Erick tahu kemenangan atas Cina dan Jepang bukan tugas ringan. Ia bahkan mengingatkan untuk tidak besar kepala, apalagi Kapten Jay Itzes dan kawan-kawan tidak bisa hanya bermodal kemenangan pada 2 laga tersisa, akan tetapi bergantung pada hasil tim lain. Jika kita menang melawan China dan Jepang, kedua laga tidak mudah, saya tidak ingin meremehkan keduanya. Apalagi Jepang kita bermain tandang, tapi sepak bola selalu 50-50. Ketika kita percaya diri untuk imbang menghadapi tim Australia, lalu kita kalah 1-5, ya, itu sepak bola, lanjut ketum PSSI tersebut. Namun satu hal yang pasti, jika Indonesia mampu menang di 2 laga terakhir dan Australia terpeleset, entah saat menjamu Jepang atau saat bertamu ke Arab Saudi, maka pintu itu terbuka, sambungnya. Peringkat pertama dan kedua grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat harus menjalani babak tambahan. Sebuah jalur panjang yang penuh rintangan, dan Indonesia tidak ingin berjalan memutar. Kita ingin menempuh jalan pintas yang sah jika kita ingin mencetak sejarah. Erick Thohir tahu ini bukan tentang hari ini saja. Ini tentang arah yang sedang dibentuk tentang generasi yang akan datang, dan menyebut disinilah semuanya dimulai. Tidak hanya sekadar membuat skenario, seorang Erick Thohir juga memikirkan sebuah solusi untuk skuad Garuda, terutama untuk tim kepelatihan, di mana tim kepelatihan sejauh ini masih memiliki kendala di sisi chemistry, dan jam latihan yang minim dengan para anak asuhnya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, Graal van den Berg, dan tim lainnya masih harus banyak berbenah. Akan tetapi semua itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Sedangkan di matchday Maret 2025 lalu, mereka hanya mendapatkan beberapa hari untuk pendekatan secara langsung ke Jay Itzes dan kawan-kawan. Pada pertandingan di bulan Juni 2025 nanti, Erick Thohir telah merencanakan untuk membawa tim ke pelatihan lebih awal agar para pemain memiliki waktu lebih untuk saling memahami dan mendalami kebutuhan skuad menjelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Bahkan, pada bulan Juni, saya menawarkan kepada tim pelatih dan pemain untuk datang lebih awal dan mempersiapkan diri sebelum pertandingan pada tanggal 5 Juni dan 10 Juni. Kompetisi mungkin telah berakhir pada pertengahan Mei, jadi tergantung kapan mereka bermain. Erick Thohir menyatakan bahwa program pelatihan ini akan sangat diperhatikan detailnya,
tim nasional Indonesia akan memiliki waktu tensi yang lebih panjang pada jeda internasional Juni mendatang, karena kompetisi liga telah rampung. Sebagai contoh, Liga 1 2004-2005 akan mengakhiri pekan terakhir pada 24 Mei, sehingga pemain akan memiliki waktu luang sebelum jeda internasional. Cina pun tengah melakukan upaya untuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas mereka. Namun, salah satu calon pemain Brooks dari San Jose Earthquakes tidak berhasil dinaturalisasi oleh Cina dan memilih fokus untuk mendapatkan tempat di skuad Amerika Serikat menjelang Piala Dunia tahun depan. Sementara itu, Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi laga penting melawan Cina dan Jepang. Meskipun posisi timnas tidak menjanjikan, masih ada peluang untuk melaju ke round 4 dengan meraih kemenangan atas Cina. Fokus saat ini adalah memenangkan 2 pertandingan penentu dan menjaga kesempatan untuk menuju tahap selanjutnya. Dengan adanya rotasi pemain dari Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjaga performa dan meraih kemenangan atas Cina serta mempertahankan peluang untuk melaju ke round 4. Kondisi lawan harus diperhatikan dengan serius, namun timnas harus tetap fokus dan optimis dalam meraih hasil yang diharapkan.